Weleh-weleh, coba bayangin sebentar. Sejarah sebuah partai besar, partai nasional, partai yang katanya lahir dari semangat demokrasi, dibongkar bukan oleh lawan politik, bukan oleh buzzer, bukan oleh oposisi, tapi oleh kader dan pendirinya sendiri. Rasanya kayak nonton keluarga sendiri buka aib di meja makan. Panas, canggung, tapi jujur. Dan disinilah bom itu meledak. Selama ini kita dicekoki satu cerita rapi. SBY adalah pendiri Demokrat. Titik. Selesai. Jangan banyak tanya. Kalau nanya, dianggap kurang ajar. Padahal, begitu orang-orang dalam mulai ngomong, ceritanya langsung beda total. Bukan beda tipis, tapi jungkir balik. Faktanya begini, dan ini penting dicatat pelan-pelan. SBY masuk setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU. Artinya apa? Artinya partai ini sudah sah secara hukum, sudah diakui negara, sudah jadi entitas legal. Rumahnya sudah berdiri, fondasinya sudah ada. Baru setelah itu SBY datang. Nah, pertanyaannya simple tapi pedas. Kalau datangnya belakangan, kok bisa disebut pendiri? Pendiri itu logikanya ada di awal. Pendiri itu ikut jungkir balik pas belum ada apa-apa. Pendiri itu keringetan, bukan datang pas AC sudah nyala. Dan ini bukan kata orang luar. Ini kata Johnny Allen Marbun, salah satu pendiri, orang yang ikut ngurus verifikasi, struktur, dan segala ribet-ribetnya saat Demokrat masih dianggap partai kemarin sore. Bukan gosip, bukan asumsi. Orangnya hidup, ngomong, dan siap debat. Lebih nendang lagi, pengakuan paling telak justru datang dari SBY sendiri. Dalam pernyataan publik, beliau bilang, dan ini bukan kalimat abu-abu, meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya. Loh, kalau setelah berdiri secara formal saja tidak berada di dalam, terus di fase apa beliau mendirikan? Di fase wacana, di fase doa, atau di fase branding? Ini bukan soal benci atau suka. Ini soal logika paling dasar. Pendiri itu ada sebelum sah. Bukan setelah stempel KPU turun. Tapi anehnya, selama 25 tahun, narasi SBY pendiri Demokrat dibiarkan hidup, tumbuh, dan membesar. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana tapi pahit. Kekuasaan jauh lebih berisik daripada kebenaran. SBY presiden 2 periode. Punya panggung, punya kamera, punya mikrofon. Sementara para pendiri lain? Sunyi. Kerja. Lalu disingkirkan dari cerita. Sejarah pun akhirnya bukan ditulis oleh yang membangun, tapi oleh yang paling sering tampil di baliho. Diamnya SBY terhadap klaim itu lama-lama dianggap pembenaran. Asumsi berubah jadi fakta bersama. Dan siapapun yang membantah dicap pembangkang, sampai akhirnya bau itu keluar juga. Karena sejarah itu kayak bangkai. Mau ditutup pakai parfum sekelas apapun, baunya tetap nyembur. Begitu Johnny Allen dan para senior buka suara, publik langsung bengong. Lah, kok beda ceritanya? Dan di titik inilah legitimasi moral SBY mulai retak. Bukan karena serangan politik, tapi karena fakta dari orang dalam sendiri. Ini yang bikin kuping panas. Ini yang bikin reaksi berlebihan. Karena yang digoyang bukan jabatan, tapi klaim sejarah. Jadi sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Kalau SBY bukan pendiri, kenapa selama ini kita percaya beliau bapaknya Demokrat? Tenang, ini baru pemanasan. Bagian selanjutnya lebih panas. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin dada agak sesak. Bukan karena dramatis, tapi karena tidak adilnya sejarah. Demokrat itu bukan lahir dari satu kepala, bukan dari satu jenderal, bukan dari satu keluarga. Demokrat didirikan oleh 99 orang. Iya, 99. Orang-orang biasa, kader, aktivis. Politisi yang waktu itu belum punya apa-apa selain keyakinan dan nekat. Mereka inilah yang ngurus verifikasi KPU, cari kantor, nyusun struktur, nyari duit, nyari kader, dan nahan cibiran. Zaman itu Demokrat masih dianggap partai ecek-ecek. Partai baru. Partai belum jelas. Partai yang dipertanyakan masa depannya. Yang kerja siapa? Mereka. Yang begadang siapa? Mereka. Yang dimaki-maki siapa? Mereka. Tapi lucunya begitu Demokrat mulai besar, nama-nama itu pelan-pelan menghilang. Bukan karena meninggal, tapi karena dihilangkan dari narasi. Sejarahnya disederhanakan. Dipersempit. Dari kolektif jadi tunggal. Dari 99 orang jadi satu figur. Dan disinilah manipulasi halus itu bekerja. Coba perhatikan. Publik disuguhi foto-foto siapa? SBY di baliho. SBY di podium.
SBY di buku sejarah partai. Seolah-olah Demokrat itu lahir dari satu rahim. Padahal tidak. Ini bukan partai personal. Ini partai kolektif. Tapi karena panggung media dikuasai satu orang, maka cerita pun ikut dibajak. Ini bukan teori konspirasi. Ini pola klasik politik. Yang pegang mikrofon, dia yang didengar. Yang pegang kamera, dia yang terlihat. Yang lain, kerja di belakang, lalu dilupakan. Johnny Allen Marbun dan para pendiri lain mulai bicara bukan karena dendam, tapi karena capek dibungkam oleh cerita palsu yang diulang terus. Bayangin, lo ikut mendirikan rumah, ikut nyusun bata dari nol, tapi pas rumahnya jadi, nama lo dicoret dari sertifikat. Sakit? Ya jelas. Dan jangan salah, ini bukan soal ingin dielu-elukan. Ini soal hak atas kebenaran. Hak untuk diakui bahwa Demokrat tidak lahir dari satu orang, apalagi datang belakangan. Masalahnya, publik sudah keburu dicekoki narasi tunggal. SBY sama dengan Demokrat. Demokrat sama dengan SBY? Padahal sejarah tidak sesederhana itu. Sejarah itu ribet, kotor, penuh konflik, dan jarang rapi. Tapi justru disitulah kejujurannya. Yang lebih ironis, para pendiri ini tidak punya kepentingan pencitraan. Mereka tidak lagi mengejar jabatan. Mereka tidak sedang kampanye. Mereka hanya bicara karena sudah terlalu lama sejarah dipelintir. Dan ketika mereka bicara, respons dari lingkar kekuasaan bukan klarifikasi tenang, tapi emosi dan serangan balik. Ini tanda apa? Biasanya, yang paling keras membela diri adalah yang paling takut narasinya runtuh. Ingat satu hal penting, sejarah tidak pernah ramah pada penguasa yang memonopoli cerita. Sejarah itu akhirnya selalu berpihak pada fakta. Bisa lama, bisa tertunda, tapi tidak bisa dicegah. Dan sekarang, saat satu persatu pendiri buka suara, publik mulai sadar. Loh, ternyata Demokrat ini bukan cerita satu orang. Pertanyaannya sekarang berubah. Kalau 99 pendiri disingkirkan dari cerita, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya sudah kebayang. Dan dari sinilah kita masuk ke bab yang lebih gelap. Bukan soal sejarah lagi, tapi soal cara kekuasaan diambil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin orang salah tingkah. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bikin panas. Kalau SBY bukan pendiri, kok bisa pegang kendali penuh Demokrat? Jawabannya satu, bukan lewat pemilihan sehat, tapi lewat manuver yang rapi. Bukan kudeta pakai tank. Bukan pakai senjata, tapi pakai jas, senyum, dan forum resmi. Kudeta versi halus. Kudeta senyap. SBY datang ke Demokrat bukan sebagai kader biasa. Jangan pura-pura lupa. Beliau datang sebagai presiden 2 periode. Dan dalam politik, status itu kayak cheat code. Aturan bisa kalah, struktur bisa bengkok, karena simbol lebih mematikan daripada ADRT. Awalnya Demokrat jalan normal. Ada dinamika, ada perdebatan, ada kontestasi. Sampai akhirnya satu nama naik sebagai ketua umum, Anas Urbaningrum. Di titik ini, Demokrat sebenarnya punya peluang jadi partai kader yang sehat. Ada regenerasi, ada gagasan, ada kompetisi. Tapi justru disinilah cerita mulai gelap. Saat Anas mulai menguat dan partai tidak lagi sepenuhnya menengadah ke Cikeas, tiba-tiba muncul istilah yang kelihatannya manis, tapi aslinya berbahaya. Presidium. Ingat baik-baik, presidium ini bukan hasil kongres, bukan mandat kader, bukan produk demokrasi internal, ini lahir dari atas. Dari lingkar kekuasaan. Dan siapa figur sentralnya? Ya siapa lagi kalau bukan SBY? Pelan-pelan, wewenang Anas dipreteli. Keputusan penting tidak lagi lewat ketua umum. Kader bingung. Ini ketua umumnya masih punya kuasa atau enggak sih? Situasi dibuat abu-abu. Ini teknik lama. Bikin orang ragu, lalu ambil alih. SBY masuk sebagai apa? Sebagai penyelamat. Bahasanya halus, demi stabilitas, demi marwah partai, demi masa depan Demokrat. Tapi efeknya brutal. Anas tersingkir bukan lewat adu gagasan, bukan lewat kongres terbuka, tapi lewat tekanan moral, struktural, dan politik. Ini bukan demokrasi. Ini pembusukan pelan-pelan. Setelah itu apa? Kongres. Tapi jangan bayangin kongres sehat dengan banyak calon. Jangan mimpi. Yang terjadi adalah calon tunggal. Iya, calon tunggal. Partai yang katanya lahir dari semangat demokrasi justru menggelar kongres tanpa pilihan nyata. Dan siapa calonnya? SBY sendiri. Lucu, ironis, atau tragis? Orang yang bukan pendiri, datang belakangan, tiba-tiba jadi satu-satunya pilihan.
Lebih ironis lagi, Johnny Allen Marbun mengaku diperintah untuk membujuk kader lain agar mundur. Ini bukan gosip, ini pengakuan terbuka. Sekarang kita balik tanya, kalau memang kuat, kenapa takut lawan? Kalau memang demokratis, kenapa harus calon tunggal? Jawabannya jelas. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal mengunci kekuasaan. SBY paham, begitu ia duduk resmi sebagai ketua umum, sejarah akan menyesuaikan diri. Orang akan lupa siapa pendiri. Yang diingat cuma siapa yang paling lama berkuasa. Dan strategi ini berhasil. Demokrat berubah dari partai dengan dinamika jadi partai dengan satu pusat gravitasi, cikeas. Kritik dianggap pembangkangan. Perbedaan pendapat dicap pengkhianatan. Kader tidak lagi bicara karena yakin, tapi karena takut. Inilah ciri partai yang dikendalikan, bukan dipimpin. Dan lucunya, ketika hari ini SBY dan lingkarannya teriak soal kudeta, publik yang ingat sejarah cuma bisa nyengir. Karena metode yang sama dulu pernah dipakai. Bedanya cuma satu, dulu senyap, sekarang terbuka. Masih kuat? Tenang. Yang berikutnya lebih sensitif. Sekarang kita buka kartu terakhir, yang paling sensitif. Yang paling bikin banyak orang pura-pura tuli. Setelah Demokrat dikuasai penuh, setelah struktur rapi, setelah sejarah dipersempit, muncul satu pola yang tidak bisa dibantah. Dinasti. Pelan-pelan. Halus. Rapi. Agus. Harimurti Yudhoyono. AHY didorong naik. Awalnya simbol. Lalu ketua. Lalu pemegang kendali penuh. Semua jalurnya legal, iya. Tapi pertanyaannya bukan soal legal atau tidak. Pertanyaannya, adil atau tidak? Demokrat dulu dijual sebagai partai meritokrasi. Siapa kerja keras, dia naik. Siapa punya kapasitas, dia maju. Tapi begitu nama Yudhoyono masuk, standar itu berubah. Kader lama antre. Kader berdarah-darah. Tapi garis keturunan melaju tanpa hambatan. Ini bukan soal benci keluarga. Ini soal partai publik yang berubah jadi warisan pribadi. Dan jangan bohong, kader-kader Demokrat tahu ini. Mereka cuma diam. Karena di Demokrat, sejak SBY pegang penuh, diam itu lebih aman daripada jujur. Sekarang lihat hasilnya. Elektabilitas turun. Basis kader melemah. Ideologi kabur. Demokrat hidup dari nostalgia, bukan dari gagasan. Setiap konflik selalu dijawab dengan satu jurus. Kami dizalimi, kami dikudeta, kami korban. Padahal publik makin cerdas. Orang sudah bisa bedakan mana korban, mana aktor lama yang panik kehilangan kontrol. Demokrat hari ini bukan diserang dari luar. Demokrat lapuk dari dalam. Karena terlalu lama dikunci. Terlalu lama dimonopoli. Terlalu lama alergi kritik. Partai itu kayak rumah. Kalau semua jendela ditutup, bukan musuh yang masuk. Tapi udara basi yang membunuh penghuninya sendiri. Pertanyaan terakhir. Ini penting. Kenapa Johnny Allen Marbun dan para pendiri baru sekarang buka suara? Jawabannya sederhana dan pahit. Karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Mereka tidak cari jabatan, tidak cari panggung, tidak cari simpati. Mereka cuma tidak mau mati sebagai catatan kaki yang dihapus. Dan inilah yang sebenarnya paling ditakuti oleh lingkar cikeas. Bukan kritik, bukan lawan politik, tapi sejarah yang utuh. Karena begitu sejarah dibuka penuh, publik akan sadar satu hal. Demokrat tidak runtuh karena diserang. Demokrat runtuh karena terlalu lama dimiliki. Ingat kalimat ini baik-baik. Demokrasi itu ribut. Yang tenang itu otoritarian. Kalau sebuah partai takut suara pendirinya sendiri, berarti ada yang salah. Kalau sebuah partai alergi kritik internal, berarti demokrasi cuma slogan. Dan kalau sejarah harus disederhanakan agar satu nama terlihat besar, berarti nama itu rapuh tanpa narasi palsu. Cerita ini belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas. Sejarah selalu mengejar. Cepat atau lambat.